Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah sejarah dakwah dari kelas BKI 1E ingin memaparkan hasil kerja kami tentang materi perkembangan Islam kontemporer di Asia Tengah. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Salma Dai Putri, yang kedua Alvita Putri Yunarta, yang ketiga Maulidia Nur Azhara, yang keempat Irza Amanda Al-Khairiyah. Di dalam materi perkembangan Islam kontemporer di Asia Tengah, kita akan membahas pertama, perkembangan jumlah muslim di Asia Tengah. Yang kedua, model dakwah yang berkembang di Asia Tengah. Yang ketiga, isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatian. Langsung saja kita ke materi poin pertama. 1. Perkembangan jumlah muslim di Asia Tengah. Negara Asia Tengah terdiri dari 5 negara. 1. Azerbaijan, terletak di sebelah tenggara Kafakasia di sebelah Gunung Kaukaz, dekat dengan Laut Qazvin, luasnya sekitar 8.663.000 km persegi. Jumlah penduduk berdasarkan data statistik tahun 1419 Hijriah atau 1998 Masehi berjumlah 7.900 jiwa yang berasal dari keturunan Turki dan Mongolia. Persentase kaum muslim mencapai 87%. Perekonomian disandarkan pada minyak dan gas alam. 2. Uzbekistan, terletak di jantung Asia Tengah yang luasnya sekitar 442.400 km persegi. Jumlah penduduknya berdasarkan statistik tahun 1419 Hijriah atau 1998 Masehi sekitar 24 juta jiwa. Persentase kaum muslim lebih dari 88%. Mereka adalah pengikut mazhab Sunni. Perekonomian disandarkan pada hasil pertanian dan tambang. 3. Tajikistan, terletak di sebelah tenggara Asia Tengah, luasnya mencapai 1.430.100 km persegi. Jumlah penduduk berdasarkan statistik tahun 1419 Hijriah atau 1998 Masehi mencapai 6.100 jiwa. Persentase muslim mencapai 98%. Mayoritas penduduk Syiah. Perekonomian disandarkan pada pertanian, industri, dan minyak. Yang keempat, Turkmenistan. Luasnya sekitar 448.100 km kubik. Sebagian besar berupa gurun. Jumlah penduduknya berdasarkan statistik tahun 1419 Hijriah atau 1998 Masehi mencapai 4.650 jiwa dengan persentase muslim 90%. Perekonomian disandarkan pada minyak, barang tambang, dan hasil pertanian. Yang kelima, Kazakhstan. Luasnya mencapai 2.717.700 km kubik. Jumlah penduduknya sekitar 18.200 jiwa. Berdasarkan statistik tahun 1419 atau 1998 Masehi, persentase muslim hanya tinggal 68% saja. Perekonomian disandarkan pada pertanian, industri, ternak, dan minyak. Materi yang kedua, model dakwah yang berkembang di Asia Tengah. Model dakwah yang berkembang: 1. Mengembangkan ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Yang kedua, melalui jalur perdagangan. Yang ketiga, melalui pendidikan dan ilmu-ilmu arsitektur. Yang keempat, melalui jalur politik. Pengaruh Islam di Asia Tengah di bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur,
Masjid Samarkand sebagai salah satu contoh dari arsitektur Asia Tengah. Walaupun mirip dengan gaya Persia, bangunan di Asia Tengah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan arsitektur Islam lainnya, yaitu kubah yang berukir penuh, penataan jendela dan ornamen yang khas, menara yang berbeda dengan menara pada gaya Islam yang lainnya, sampai pengaturan tamannya. 2. Wilayah Islam di Asia Tengah. 1. Islamisasi di Turkistan Barat. Dalam abad ke-8 terdapat persaingan sengit antara dinasti Tang dari Tiongkok dan ekspedisi kaum muslim yang menimbulkan pertempuran tahun 751 Masehi di Fergana dan dimenangkan pihak muslim, sehingga ditarik mundurnya Tiongkok dari Asia Tengah. Dengan demikian terjadi Islamisasi dan kawasan tersebut menjadi muslim dan berperadaban Islam yang ditandai dengan banyaknya menggunakan kosakata Arab dan tulisan Arab digunakan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Islamisasi Turkistan Timur. Ada beberapa pendapat mengenai Islamisasi di Turkistan Timur, di antaranya 1. Islam sudah masuk sejak masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa Khulafaur Rasyidin melalui jalur sutra. Di satu sisi melalui jalur yang disebut jalur lada yang menghubungkan antara Eropa dan Cina. 2. Nabi Muhammad pernah mengutus beberapa sahabatnya untuk berdakwah di Cina. 3. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam sampai di Cina dibawa oleh Abu Hamzah bin Abdul Muthalib. 3. Isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatian di bawah kekuasaan Tsar Rusia dan Soviet. Sarkhan sebagai ibu Uzbekistan modern menjadi pusat politik yang dominan di seluruh wilayah itu. Dengan bercokohlah pemerintahan komunisme Uni Soviet di wilayah ini setelah tahun 1917. Kebijakan anti-Islam pun mulai diberlakukan meskipun pada awalnya mendapat perlawanan bahkan kecaman dari anggota komunis Uzbekistan dan Asia Tengah secara umum. Dengan munculnya pemimpin komunis Uzbekistan dari Islam A. Karimov kemudian menjadi presiden Uzbekistan merdeka. Pemerintahan Soviet akhirnya memberikan kebijakan yang lebih toleran terhadap Islam. Mufti baru Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf diangkat sebagai figur publik yang amat menonjol yang pemikirannya mulai didengar di kalangan Islam Uzbekistan sekalipun penuh dengan pengawasan pemerintahan komunis. Deklarasi kemerdekaan Uzbekistan pada 31 Agustus 1991 telah membuang semua rintangan kaum muslim di wilayah ini untuk mewujudkan kehidupan spiritual dan sosial serta menjalankan pendidikan agama yang sudah sekian lama dilarang dan diabaikan. Pada situasi perkembangan seperti ini, dan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang belum terpecahkan akibat lamanya sistem represif komunis Soviet, Uzbekistan masih meninggalkan sejumlah pertanyaan bagi perkembangannya. Harapan kepada Islam sebagai simbol perlawanan terhadap berbagai ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertindasan serta sebagai simbol kebangkitan etnik adalah satu-satunya yang memberi harapan bagi wajah dunia Islam di wilayah ini. Sekian pemaparan hasil kerja kami. Apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.